Ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang dalam program Kajian Hati, Tenangkan Hatimu. Dan seperti biasa tentunya kalau sudah ada kajian hati, sudah akan ada nih yang membimbing hati kita ya. Akan menemani kita tentunya siapa lagi kalau bukan Ustadz Hilman Fauzi. Tentunya alhamdulillah hari ini atas izin Allah di pagi yang penuh hikmat ini, kita semua dapat berkumpul bersama di Masjid Agung Atin Taman Mini. Tema kita hari ini adalah menangis dalam doa, tersenyum dalam takdir. Masya Allah. Kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmahnya saat kita menangis dalam doa, tersenyum dalam takdir? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita pasti pernah meneteskan air mata, menangis dalam hidupnya. Pertanyaannya, menangis itu boleh atau tidak? Itu adalah cara kita mengekspresikan setiap rasa dalam hati kita. Tapi ada yang harus Bunda pahami, bahwa ada 3 air mata yang sangat dicintai oleh Allah. 1, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang menangis karena dia takut kepada Allah atas setiap dosa yang dia lakukan. Dia menangis, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dosa, menangis. Terbayang dosa di masa lalu, menangis. Takut dengan siksanya Allah, khawatir dengan balasannya Allah. Maka dia mudah menangis, menyesal dengan dosa-dosanya. Maka tetesan air mata menangis karena takut kepada Allah, ingat dengan dosa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bunda sayang, pernah nggak Bunda menangis karena takut dengan dosa? Bunda pernah nggak menangis saat Bunda minta ampun kepada Allah? Maka percayalah, tetesan air mata yang menetes karena kita ingat dosa, takut kepada Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang saat dia diuji, dia dikasih musibah, dan dia sedang menanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat, masalahnya banyak, musibahnya bertubi-tubi, sampai dia bertanya, ya Allah, sampai kapan ujian ini? Ya Allah, sampai kapan Engkau menguji kami seberat ini? Ketika dia ingat ujian itu, dia meneteskan air mata. Maka tetesan air mata karena rindu dengan pertolongan Allah, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, air mata yang dicintai oleh Allah adalah air mata yang menangis saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda yang sering menangis dalam berdoa bukan cengeng. Bunda yang bisa menangis ketika doa bukan manja, bukan. Tapi justru Bunda yang mudah meneteskan air mata ketika berdoa, tanda Bunda dilembutkan hatinya dan sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh air mata yang tidak akan sia-sia ketika kita tumpahkan adalah air mata saat kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga
kita semua semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, jadi hati lebih tenang ya. Bahwa ternyata memang bahkan menangis pun sebisa mungkin kita tujuannya untuk Allah dan karena Allah. Jadi bahkan tangisnya pun bisa menjadi berkah untuk kita. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama silakan, sudah ada Kakak Norma Risma. Baik Kak Norma Risma, silakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin memperkenalkan diri. Aku Norma Risma. Sebelumnya aku sudah pernah menikah pada tahun 2021. Kemudian pada saat mengarungi bahtera rumah tangga, aku mendapatkan ujian yang begitu besar yang datangnya dari orang yang paling dekat denganku, yaitu dari ibuku sendiri. Saat itu suamiku berselingkuh dengan ibuku sendiri. Awalnya aku tahu mereka ada hubungan itu dari pesan singkat di handphone. Kemudian aku masih berusaha percaya kepada suamiku, namun kemudian Allah memberikan bukti-bukti semuanya. Pada akhir tahun 2022, mereka sempat digerebek oleh warga karena mereka ada di satu ruangan yang sama. Setelah kejadian itu, akhirnya aku memutuskan untuk bercerai dari laki-laki itu. Kemudian membuat LP dengan pasal dugaan perzinahan. Pada tahun 2023, ibuku dan mantan suamiku sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan pertengahan tahun 2024 kemarin sudah ditahan. Yang ingin aku tanyakan adalah, surga itu kan ada di telapak kaki ibu ya Pak Ustadz. Terus bagaimana kalau dengan kondisi yang aku alami ini? Sebelum ibuku meminta maaf, aku sudah jauh memaafkan ibuku. Namun rasa sakit, rasa kecewa dan trauma itu masih ada hingga saat ini. Bagaimana ya baiknya aku untuk bersikap kepada ibuku dalam menghadapi ibuku, karena bagaimanapun beliau tetap ibuku. Ada mantan suami tapi nggak akan ada mantan ibu, nggak akan ada mantan orang tua. Dan kenapa ya Pak Ustadz, Allah itu menguji aku dengan orang yang paling aku sayangi, yang paling dekat dengan aku. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ujian yang paling berat itu akan datang dari orang yang paling dekat dan orang yang paling melekat dalam hati kita. Dan mohon maaf ya, para nabi itu diuji dengan ujian orang terdekat. Nabi Adam alaihissalam diuji oleh istrinya, Siti Hawa. Setelah itu beliau punya anak Qabil dan Habil. Menguji atau tidak? Menguji. Nabi Nuh alaihissalam diuji oleh istrinya dan anak pertamanya, Kan'an. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh saudaranya, kakak-kakaknya. Nabi Musa alaihissalam diuji oleh ayah angkatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh pamannya. Mohon maaf, Ahilman percaya semua yang hadir juga di sini ada yang sedang diuji dengan ujian orang terdekat dalam hidupnya. Begitupun dengan Kak Norma, beliau diuji dengan ujian yang sangat berat. Diuji oleh ibundanya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya. Pasti sakit banget, sakit.
Walaupun demikian, yang pertama, Kak Norma di hati harus tetap menyiapkan ruang untuk memaafkan ibunda. Bagaimanapun surga itu ada di telapak kaki ibumu. Ridhonya Allah tergantung ridhonya ibumu. Maka tetap siapkan ruang di hati untuk memaafkan kesalahan ibumu. Walaupun sesakit apa kejadian yang kamu rasakan. Tapi mohon maaf yang kedua, kalau ada seorang anak tidak berbuat baik kepada orang tuanya disebut dengan durhaka. Tapi kalau ada orang tua yang tidak bersikap baik kepada anaknya disebut dengan zolim. Jadi yang salah jangan hanya memandang anak sama orang tua terus. Tapi boleh jadi ada juga orang tua yang bikin salah sama anak. Ada? Orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik, zolim. Orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepada anak, zolim. Orang tua yang memberi harta haram, nafkah yang haram kepada anak, zolim. Apalagi perbuatan ibundanya Kak Norma yang berpaling hati dengan suaminya, zolim. Tinggal tanyakan, kemarin ibu seperti itu dengan suami karena apa? Karena nafsu atau karena cinta? Ini biar jadi penengah nanti. Kalau karena nafsu salah, dosa. Kalau karena cinta, kenapa harus mencintai orang yang dicintai oleh anakmu? Izin. Ibu masih punya suami, ayah masih ada? Masih ada Pak Ustadz. Oke. Ini double sempurna dosanya. Dosa kepada suami, dosa kepada anak, dosa kepada mantu. Taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kak Norma kasih pelajaran sama ibu, sama suami, mantan suami. Dan sekarang sudah mendapatkan hukuman. Ini sebagai bentuk pelajaran agar jangan sampai ada norma-norma yang lain. Jangan sampai ada Kak Norma yang lain yang disakiti oleh orang terdekat. Bagaimanapun itu tetap ibumu. Tetap siapkan ruang hati di hatimu memaafkan ibu. Semoga ibu juga bertobat, minta ampun sama Allah. Tapi pada akhirnya ibu dengan suami menikah atau enggak? Enggak Pak Ustadz. Enggak menikah. Enggak. Oke. Ya. Sudah Allah berikan jawaban, sudah kasih hukuman. Semoga Allah berikan hikmah di balik semua kejadian yang terjadi. Ahilman mau kasih doa satu boleh? Ini doa agar kita dikasih petunjuk, dikasih jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita rasakan. Kak Norma pasti merasa sulit kan? Bingung harus seperti apa, jalannya gimana. Semoga dengan doa ini bisa Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah urusan kami dalam petunjukmu, dalam jalan keluarmu, dalam solusi terbaik menurutmu. Amin.